Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Maulana Sobri. Saya dinas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur dengan jabatan calon penyuluh lingkungan hidup ahli pertama. Saat ini saya lagi mengembangkan inovasi yang bernama Kekat Babe. Jadi Kekat Babe adalah salah satu inovasi yang saya kembangkan dengan konsep teknologi tepat guna menggunakan barang bekas sebagai wadah yang disusun secara bertingkat dengan menggunakan sampah organik sebagai alternatif penyiramannya. Kalau ditanya apa alasan harus membuat Kekat Babe, sebenarnya ada beberapa faktor alasan kenapa harus Kekat Babe. Faktor yang pertama adalah jarak dari Pulau Buku Limau ke pulau utama Pulau Belitung itu sangat jauh dan dibatasi oleh lautan. Jadi kalau apabila masyarakat Buku Limau ingin sayuran untuk memenuhi kebutuhan biji sayuran masyarakat Buku Limau, mereka harus menyeberang dulu ke pulau utama Pulau Belitung Timur, yang dimana itu membutuhkan tenaga, waktu, terus uang juga. Dan ketika sayur di pulau utama itu dalam kondisi segar, ketika dibawa kembali ke Pulau Buku Limau itu akan dalam keadaan layu. Yang faktor yang kedua adalah kondisi tanah di Pulau Buku Limau itu didominasi dengan pasir, dan pasir tersebut tidaklah subur, di mana sayuran apa seperti kangkung, sawi, dan sayur-sayuran lainnya itu tidak tumbuh di Pulau Buku Limau dikarenakan tidak subur tersebut. Yang faktor yang ketiga adalah kurangnya air, dikarenakan air tanah di Pulau Buku Limau itu adalah air payau. Dominasi air tanah di Buku Limau itu adalah air payau. Mereka mengandalkan air hujan dan air kiriman dari pulau utama untuk aktivitas sehari-harinya. Apabila air tersebut digunakan untuk menyiram tanaman, maka aktivitas yang seperti cuci, terus kalau mandi mungkin pakai air payau bisa, tapi untuk masak, untuk minum tidak ada mereka. Yang selanjutnya adalah kenapa harus Kekat Babe, kenapa tidak hidroponik saja. Jadi kendala hidroponik adalah hidroponik itu harus mencampurkan larutan AB mix, di mana AB mix itu harus dicek kadar pH-nya. Terus hidroponik itu harus dicek tiap hari, terus airnya harus segar, harus jernih, terus membutuhkan banyak air. Kalau hidroponik itu membutuhkan banyak air, jadi tidak cocok kalau di Pulau Buku Limau. Nah, sementara Kekat Babe ini adalah solusi untuk semua permasalahan-permasalahan yang tadi dijelaskan. Tapi selain di Pulau Buku Limau juga, Kekat Babe juga bisa digunakan atau diaplikasikan di perkotaan yang padat penduduk. Dikarenakan Kekat Babe ini hanya berukuran diameter 30 cm, maka Kekat Babe ini adalah media tanam yang hemat lahan, yang pertama. Dan apabila dibandingkan dengan polybag atau sayuran kalau ditanam di tanah, ini Kekat Babe hemat lahan juga. Kalau polybag, kalau sayuran kita contohnya ingin memasak sayuran dan membutuhkan 2 ikat sayuran, maka kita harus menanam 10-15 polybag. Sedangkan Kekat Babe ini cukup kita menanam dalam satu Kekat Babe bisa mendapatkan 1 piring sayuran. Nah, yang pertama dari hemat lahan. Yang kedua dari estetika. Kekat Babe ini bisa menghiasi pekarangan-pekarangan Anda. Untuk persiapannya cenderung mudah dan sedikit. Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat bahan itu ada galon bekas, atau bisa juga dengan ember, dengan tempat sampah, dengan jerrycan, apa aja yang bisa disusun secara bertingkat. Kalau saya menggunakan galon bekas sekitar 3 galon idealnya. Selanjutnya besi pembolong. Ini untuk membolongi galon ini bisa pakai besi pembolong atau bisa pakai apa saja, contohnya pakai gerinda bisa, yang penting bisa bolong. Yang selanjutnya gerinda untuk memotong wadah tersebut atau memotong galon. Selanjutnya saya memakai pipa dengan ukuran bisa 3 inch, bisa 4 inch, dengan panjang tinggi 1 meter. Selain pipa juga kita bisa menggunakan botol 1,5 liter
dengan jumlah 5 botol yang disusun bertingkat. Nah, kalau kita menggunakan botol berarti kita harus menggunakan solder untuk menyambungkannya. Selanjutnya, untuk media tanamnya adalah berupa tanah dan kompos dengan takarannya yaitu 2:1, yaitu 2 tanah, 1 kompos. Dan yang selanjutnya adalah bibit sayuran, bisa itu sayuran kangkung, bisa sawi, bisa pakcoy, bisa seledri, dan saya juga pernah pakai cabai juga tumbuh. Prosedur pembuatannya adalah kita memotong 3 galon tersebut. Nah, untuk 2 galon itu dipotong 2 sisi dengan menggunakan gerinda. Untuk galon yang digunakan untuk alasnya itu dipotong atasnya saja. Nah, selanjutnya galon yang di bawah itu dipotong 4 sisi. Dipotong 4 sisi, terus galon yang atasnya dimasukkan. Untuk menambah kekuatan, kita gunakan paku dengan cara ditusukkan paku agar lebih kuat. Selanjutnya, membuat bolongan. Membuat bolongan itu bisa kita spacing atau apa, terserah mau gimana aja, bisa dengan ukuran. Nah, kalau saya mengambil kertas, 3 kertas dengan ditempel. Jadi kita mengukur dengan kertas dengan ukuran 20 kali 15. Nah, setelah itu sudah terlihat titik-titiknya di mana saja. Kita panaskan besi pembolong, terus kita tusukkan besi pembolong ke dalam galon. Setelah ditusukkan, didorong sisa plastik yang ada di bolongan tersebut. Itu gunanya untuk menahan tanah yang dari atas agar tidak ke bawah. Setelah itu kita membolongi pipa dengan cara dengan slab. Kita bolongi pipanya dengan slab. Kalau tidak ada pipa, contohnya tuh sama botol aqua, botol 1,5 liter. Nah, kita dipotong 2 sisi sama seperti galon, dipotong 2 sisi, dan yang bawahnya bisa dipotong juga, bisa tidak kalau pengganti pipa, dan disambungkan seperti galon, tapi disambungkannya dengan solder. Dipanaskan, disambungkan. Nah, sudah menyambung, sudah tersambung, kita lubangi botol 1,5 liter dengan solder juga, Setelah itu masukkan pipa atau botol aqua ke dalam galon, ke tengah-tengahnya. Setelah dimasukkan, masukkan media tanam berupa tanah dan kompos yang sudah dicampurkan ke dalam galon. Sudah penuh, ditekan dikit agar padat. Setelah itu kita ambil bibit tanaman, boleh itu tanam bibit kangkung, bibit sawi, bibit cabai kalau ada, bibit pakcoy, bibit seledri, atau bibit apa aja yang bisa ditanam. Nah, ambil bibit dan tanam bibit tersebut ke dalam lubang yang sudah disediakan. Setelah itu disiram tanaman itu supaya padat. Dan yang terakhir adalah dengan memasukkan sampah organik atau sampah sisa makanan, sampah dapur, sampah sayur, atau sampah buah-buahan. Jangan sampah daun kering, sampah batang kayu, pokoknya sampah yang mengandung kadar air. Sampah yang mengandung kadar air masukkan ke dalam pipa. Kalau mekanismenya sih kenapa hemat air? Jadi sampah organik yang dimasukkan antara selang waktu 2-3 hari itu mengeluarkan air lindi. Nah, air lindi itu mengalir ke lubang-lubang pipa yang telah dilubangi dan menyerap ke dalam tanah. Nah, sehingga dimakan oleh sayuran tersebut. Nah, jadi kita tidak perlu menyiram sayuran yang sudah terkena air lindi. Kita cukup menyiram sayuran yang tidak terkena air lindi tersebut. Untuk pemeliharaannya itu cenderung sangat gampang. Yang pertama, kita hanya memasukkan sampah organik setiap hari. Yang kedua, kita hanya mengambil gulma-gulma, dicabut gulma-gulma. Yang ketiga, ketika sayuran itu sudah siap panen, kita hanya memetik atau memotong daunnya saja dan sisakan 1 daun
Gunanya untuk apa? Jadi gunanya agar si tanaman sayuran itu tumbuh kembali. Nah, apakah sayuran itu ada batas usianya? Ada. Kemarin saya melakukan percobaan itu dari bulan Oktober sampai kemarin tanggal 8 Maret baru dilakukan permajaan atau penanaman kembali. Jadi sekitar 5 bulan baru bisa dilakukan penanaman kembali. Nah, apa ciri-cirinya bahwa sayuran itu udah tua? Yang pertama, si batang sayuran itu sudah penuh dalam media tanam. Yang kedua, batangnya sudah mengeras. Dan yang ketiga, si daun-daun yang tadinya besar sudah mulai mengecil. Itu tandanya sayuran tersebut sudah tua. Untuk kendalanya, yang pertama ketika memotong galon ataupun ketika melubangi pipa. Nah, ketika kita memotong galon, otomatis bubuk-bubuk butiran-butiran plastik itu berterbangan dan mengganggu aktivitas kita. Nah, adapun solusinya dengan memakai APD atau memakai masker, memakai penutup mata. Nah, yang selanjutnya, ketika kita memasukkan sampah organik, lama-kelamaan sampah di dalamnya akan menjadi kompos dan akan penuh. Nah, solusinya adalah dengan kita mengeluarkan sampah organik tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Yang ketiga itu hama. Nah, untuk hama itu sendiri dikarenakan yang hamanya dengan intensitas rendah dan tidak mengganggu hingga menyebabkan kematian pada sayuran, jadi boleh dilakukan penyemprotan insektisida ataupun boleh tidak. Jawabannya sangat bisa. Jadi selain kekat babi bisa diterapkan di Pulau Buku Limau atau pulau-pulau kecil lainnya, kekat babi juga bisa diterapkan di pulau utama atau di perkotaan yang jumlah penduduknya lebih padat dari pulau-pulau kecil. Adapun faktor yang menyebabkan kekat babi ini bisa diterapkan di pulau-pulau yang besar jumlah penduduknya adalah kekat babi ini hemat lahan dibandingkan dengan kita menanamnya di tanah ataupun di polybag. Contohnya, kalau kita menanam di polybag itu membutuhkan 10-15 polybag untuk menghasilkan satu piring sayuran. Tapi dengan kita menanam sayuran itu dalam kekat babe, kita dapat menghasilkan satu piring sayuran itu dalam satu kekat babe. Nah, yang kedua, dari segi estetika. Kalau kita menanam sayuran dan di kekat babe dan menyimpannya di halaman rumah, akan menambah estetik kecantikan pekarangan rumah kita. Yang ketiga, kegiatan kekat babe ini adalah kegiatan yang mendukung salah satu program bupati kita, Bupati Belitung Timur, yaitu Yuk Rumah. Harapan saya ke depannya, kekat babe ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Pulau Buku Limau. Sayurannya bisa dipanen dan dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi sayuran masyarakat Pulau Buku Limau. Untuk permasalahan sampah, mau sampah organik, sampah anorganik itu dapat teratasi dengan kekat babe. Untuk sampah organik yang menjadi kompos dapat digunakan kembali. Dan apabila masyarakat Belitung Timur, masyarakat Pulau Belitung mau mengaplikasikannya, semoga dapat bermanfaat, semoga dapat mendukung program Bupati Belitung Timur yaitu Yuk Umur. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung inovasi ini. Terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Nofis Edward. Terima kasih kepada Kepala Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Bapak Widianto. Terima kasih juga kepada rekan-rekan bidang persampahan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Terima kasih kepada rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur. Terima kasih juga kepada tim Gasfilm, kepada Pak Irsan, kepada Pak Hasbullah, Pak Tatan, dan kepada Pak Abdurrahim. Ikut penuturan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.